Ya, terdengar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuwajahah, kita bisa berjumpa walaupun dari berbagai macam tempat. Kita bisa mengkaji bersama kitab Al-Hikam, kitab yang dahsyat ya, kitab yang penuh barokah yang semoga dengan kita mengkaji kitab ini kita mendapatkan barokah dari muallifnya, dari qail, dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah terangi hati-hati kita semua. Allah jaga kehidupan kita, bimbing kita untuk sampai kepadanya, karena tidak ada nikmat yang terbesar melebihi nikmat kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kajian kita sampai kata Al-Imam Ibnu Athaillah yang kedua. Ini enggak ada teksnya ya? Teksnya kelihatan. Bentar. Ada enggak teksnya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Ada. Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh. Qala Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwah al-khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Iradatu kat tajrid, kamu menginginkan kepada makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang mana Allah letakkan hamba yang ada di makom tajrid, dia tidak disibukkan dengan sebab-sebab duniawi, tidak disibukkan dengan asbab. Contohnya sebab duniawi, kita mau makan butuh bekerja. Untuk makan kita kerja. Itu umumnya orang seperti itu. Nah, sekarang iradatu kat tajrid, kamu menginginkan makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang tidak ada asbab, tidak ada pekerjaan. Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkan kamu ada makom asbab, makom sebab, di mana kamu untuk mendapatkan sesuatu, kamu perlu perantara sebab. Tadi makom tajrid, makom yang tidak ada perantara, makom yang kosong dari sebab. Makom asbab yaitu makom untuk memenuhi kebutuhan dia masih perlu adanya perantara. Contohnya bekerja. Kata Imam Ibnu Athaillah, kamu menginginkan makom tajrid, padahal Allah meletakkan kamu di makom asbab minasyahwah al-khafiyah. Itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, sementara kamu menginginkan makom asbab. Kamu ingin menginginkan makom asbab, kamu ingin kerja. Ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal kamu sudah ditempatkan oleh Allah di makom tajrid. Tajrid makom yang dia tidak disibukkan dengan asbab. Dengan jual beli, tidak disibukkan dengan kerja.
Padahal kamu diletakkan oleh Allah di maqam tajrid, inhitatun 'anil himmah al-'aliyah, keinginanmu untuk sampai, keinginanmu kepada maqam asbab padahal diletakkan di maqam tajrid adalah termasuk kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Kita kupas atau kita berusaha menjelaskan kata-kata atau maksud daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Manusia Allah Ta'ala ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah ibadah. Tujuan manusia diciptakan. Sementara manusia dalam hidup di dunia, manusia punya keperluan. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu pakaian, perlu tempat tinggal, perlu kendaraan. Maka ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang mereka untuk menggapai keperluannya butuh asbab, butuh perantara. Contohnya dia bekerja, dia punya pekerjaan, dia berjual beli di kantor, dan dia bercocok tanam, dia nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka orang yang bekerja ini berada di maqam asbab. Ada juga orang yang Allah letakkan dia berada di maqam tajrid. Maqam tajrid itu apa? Untuk makan, Allah datangkan rizkinya. Allah datangkan rizkinya tanpa dia sibuk bekerja, tanpa dia jadi nelayan, tanpa dia bercocok tanam. Sekarang ada dua makom ini. Satu makom asbab dan makom tajrid. Sekarang, kalau kita ada di makom mana ini? Masing-masing kita tahu kita ada di makom mana. Karena contohnya, ciri-ciri orang yang berada di makom asbab. Ketika dia bekerja, dia bisa menjaga agamanya. Tapi kalau nggak bekerja kok malah rusak agamanya. Misalkan dia jadi meminta-minta karena nggak bekerja. Dia mengharap kepada belas kasihan orang, meminta, maka berarti agamanya malah rusak. Maka dia berada di makom asbab. Ada orang yang berada di makom tajrid. Contohnya orang yang ketika Allah tidak beri pekerjaan, bukan karena dia malas, bahkan mungkin ada orang yang sudah bikin usaha berkali-kali, tapi selalu gagal. Sementara dia nggak bekerja, Allah datangkan rezekinya kepadanya. Dan ketika terlambat rezeki, hatinya juga tenang. Makan siang, nggak ada yang ada sesuatu di rumahnya yang bisa dimakan. Hatinya tetap tenang, tidak mengharap kepada makhluk. Karena yakin dia kepada Allah Ta'ala, hatinya berada di makom tajrid. Dia berada di makom tajrid. Sekarang, orang yang berada di makom tajrid,
sudah berada di makom tajrid. Allah sudah tidak sibukkan dia dengan kerja dunia. Allah sudah sibukkan dia dengan kerja dunia. Atau orang yang berada di makom asbab. Orang yang dia sibuk dengan kerja dunia, yang dengan kerja dunia tadi agamanya malah terjaga. Nah, sekarang dua orang ini mau pindah makom. Yang satu, orang yang berada di makom asbab, dia melihat orang yang ada di makom tajrid. Orang berada di makom asbab. Misalkan, orang dia punya pekerjaan, misalkan dia punya sawah, dia punya toko, kemudian dia melihat ada orang kerjanya cuma dakwah saja. Nggak ngapa-ngapain, dakwah saja. Atau ada orang cuma di masjid ibadah saja. Kemudian dia ingin berpindah ke makom itu. Merasa makom itu adalah makom yang mulia. Sehingga dia ingin pindah ke sana. Dia tinggalkan tokonya, tinggalkan sawahnya, bahkan mungkin kalau dia seorang PNS, dia keluar dari pekerjaannya, dia ingin fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Fokus ingin dakwah saja, fokus ingin ibadah saja, kelihatannya baik. Niatnya kelihatannya baik. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, keinginanmu seperti itu minasyahwah al-khafiyah. Itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Ketika Allah meletakkan kamu di makom asbab, kamu kok ingin pindah ke makom tajrid, maka itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Kenapa? Syahwat yang tersembunyi maksudnya apa? Lihat kamu masih bukan keinginan dirimu sendiri daripada keinginan Allah. Jangan jadi 5. Kurang lagi. Ya, yang bahasa itu masih. Kamu mendahulukan keinginan dirimu daripada keinginan Allah Ta'ala. Maka itu bagian dari kamu mengikuti syahwat. Karena Allah tetapkan kamu sebetulnya di makom asbab. Sementara kamu ingin pindah ke makom tajrid. Walaupun menurutmu itu baik, tapi sebetulnya itu adalah syahwat. Kenapa? Karena kamu ingin pindah berdasarkan kemauanmu sendiri. Syahwat yang tersembunyi. Kelihatannya baik, ternyata itu adalah mengikuti syahwat. Karena orang yang telah ikrar, raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabb saya, maka kita ridho dengan segala ketetapan Allah. Termasuk ketika kita ditempatkan di makom asbab. Ini selalu baca bukunya dulu. Ada sih bukunya. Terima makom kita. Kita ingin pindah meninggalkan makom asbab. Kita kok paham kata-katanya. Kok apa dicatat? Yang lain diam, suaranya kedengaran. Dalam bahasa. Saya terdengar ya? Terdengar jelas ya suara saya? Iya, dia bilang itu. Iya, Ustaz. Ya. Oke. Wa iradatukal asbab. Sekarang kamu menginginkan makom asbab. Kamu ingin makom asbab. Padahal Allah telah meletakkan kamu di makom tajrid. Allah telah meletakkan kamu di makom tajrid. Inhitatun 'anil himmah al-'aliyah, maka itu adalah satu kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Dari tujuan yang tinggi. Kenapa? Karena sebetulnya tujuan manusia sebagaimana tadi Allah
firmankan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Ketika kamu bisa fokus ibadah kepada Allah Ta'ala, rizkimu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, sehingga kamu tidak kerja. Kemudian kok kamu ingin kerja? Misalkan dibisiki setan, kamu kalau kamu nggak kerja, akhirnya nanti kamu nggak bisa seperti itu orang-orang kaya yang mereka banyak sedekahnya, banyak infaknya. Padahal ketika dia nggak kerja, dia sudah hatinya bersih. Hatinya bersih. Kenapa? Karena makom tajrid itu lebih sempurna. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak bekerja, dia lebih fokus kepada Allah Ta'ala, dan dia kurang berjumpa dengan macam-macam manusia. Misalkan ini, orang yang bekerja ya, misalkan orang yang bekerja, orang soleh, dia bekerja. Dalam pekerjaan dia berjumpa banyak macam tipe orang. Kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Misalkan kita ngumpul di pasar saja, itu nanti kadang telinga kita dengar orang ngomong orang macam-macam di situ yang bisa mengeruhkan hati kita. Mengeruhkan hati kita, bisa mengotori hati kita. Makanya orang ketika sudah berada di makom tajrid, kemudian dia ingin pindah ke makom asbab, maka itu satu kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Karena sebetulnya cita-cita yang tinggi itu kita bisa fokus ibadah kepada Allah Ta'ala, totalitas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidupku, dan matiku semua untuk Allah Ta'ala. Ini. Maka jamaah sekalian, orang yang makom tajrid, nah, sebetulnya ini ya, penting juga kita perhatikan, orang yang berada di makom asbab, orang yang berada di makom asbab, makom orang yang kerja. Ya. Jangan sampai ketika dia berada di makom asbab, dia meyakini bahwasannya pekerjaan itulah yang mendatangkan rizki. Sehingga kita bersandar kepada pekerjaan. Kita bersandar kepada pekerjaan. Orang yang bersandar kepada pekerjaan, ketika dia misalkan tidak punya pekerjaan, Pak Tony, kapan? Keluarkan dari perusahaan, ketika dia seorang karyawan, ketika dia seorang pedagang, tiba-tiba perdagangannya hancur, ketika dia seorang petani, Allah uji dia dengan gagal panen, maka jangan sampai yakin kita kepada pekerjaan. Bahwasanya pekerjaanlah yang memberi rizki. Kalau saya dipecat dari perusahaan, saya makan apa? Kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kalau saya nggak ke sawah, bagaimana saya akan makan? Bagaimana saya bisa menjalani hidup? Ini satu kesalahan. Karena ciri-ciri orang yang takwa, Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang takwa itu ciri-cirinya
dia diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus, apakah orang takwa nggak boleh punya pekerjaan? Boleh. Bukan berarti orang takwa itu terus semuanya nggak punya pekerjaan. Nanti jam 12 misalkan sudah diam-diam aja di rumah, nanti nunggu ada orang kasih makan. Bukan seperti itu. Nanti waktunya makan malam diam di rumah, nunggu ada orang hantarkan makanan, bukan seperti itu. Kita boleh punya pekerjaan, tapi jangan meyakini bahwasanya rezeki saya datang dari pekerjaan ini. Meyakini pekerjaan yang memberi makan. Meyakini pekerjaan inilah yang menjamin rezeki saya. Maka orang yang yakin dalam hatinya walaupun dia bekerja, tapi tidak menyangka rizkinya datang dari pekerjaan ini, walaupun dia PNS, walaupun dia berdagang, hatinya yakinnya kepada Allah yang memberi rezeki, maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Walaupun di tangannya ada pekerjaan, di hadapan matanya ini ada sawahnya, di hadapan matanya ini ada tokonya, tapi yakin dia bukan dengan toko. Yakin dia adalah rezeki itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang ada di makom tajrid tadi, dia bekerja karena dia malas. Karena memang Allah tempatkan dia di makom tajrid. Dan hatinya bersih, dia yakin dengan janji Allah Ta'ala bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Jadi, jangan kita anggap rezeki itu adalah uang. Nah, ini kadang orang salah. Salah mengartikan rezeki itu dengan uang. Rezeki itu bukan uang. Uang yang ada di dalam kantong kita itu belum tentu jadi makanan yang kita makan. Karena yang dibutuhkan oleh kita itu rezeki, bukan uang. Maksudnya begini, kita nggak makan uang. Uang itu bukan benda yang kita makan. Uang hanya sarana untuk membeli makanan, makanan tadi kita makan. Uang hanyalah sarana untuk mendapatkan makanan. Maka jangan kita yakini ketika uang saya banyak, maka rezeki saya banyak. Salah. Berapa banyak orang mati, di rekeningnya itu masih miliaran. Maknanya uangnya masih banyak. Kenapa dia mati? Ya karena rezekinya habis, bukan karena uangnya habis. Bahkan ada orang yang di kantongnya nggak ada uang, tapi selalu makan. Tengok orang-orang yang di penjara, anak-anak kecil, orang-orang bahkan mungkin yang di rumah sakit. Banyak orang yang tidak bekerja ternyata dia makan. Bahkan sebagian banyak penduduk dunia ini yang makan tanpa bekerja. Coba, dalam satu rumah yang bekerja berapa orang? Yang bekerja paling satu orang, suami saja. Punya anak 5, punya anak 10. Itu nggak ada yang kerja. Tapi semuanya makan semua. Semuanya makan semua. Yang kerja satu orang. Yang lainnya dikirim rizkinya oleh Allah Ta'ala. Jadi suami atau ayah hanyalah perantara datangnya rizki. Sebagaimana uang juga hanyalah perantara datangnya rizki. Jadi jangan sampai kita yakin ketika uang saya banyak, kemudian kita tenang. Wah tenang, karena uang masih banyak. Berarti kita bersandar kepada uang, bukan bersandar kepada ketetapan Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi
rizquha. Semua hewan melata yang di muka bumi telah dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala. Manusia dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala. Hanya untuk sampainya rizki ini, ada yang dengan asbab, dengan perantara, seperti tadi orang bekerja. Ada yang tanpa asbab, yaitu tajrid, dia tidak bekerja. Di dunia ini akan selalu ada orang-orang yang semacam ini. Jadi masing-masing kita tidak perlu melihat makom orang lain. Kemudian misalkan, oh enaknya itu nggak kerja, ibadah terus, nggak perlu. Kenapa? Karena suatu saat ketika Allah inginkan kita berada di makom tajrid, Allah akan keluarkan kita dari makom asbab dengan sendirinya. Dengan pensiun, dengan kita sudah tua, sudah nggak sibuk kerja lagi, atau misalkan terserah Allah bagaimana keputusan, bagaimana caranya, bagaimana keputusannya. Yang jelas ketika Allah ingin pindahkan kita dari makom asbab ke makom tajrid dan itu sesuai dengan keputusan Allah, maka disitulah letak kita sebagai seorang hamba, mengikuti aturan Allah Ta'ala. Jangan kita memutuskan untuk diri kita sendiri. Ketika ada di makom asbab, melihat orang di makom tajrid. Bahkan kebanyakan orang-orang yang semacam ini, keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Misalkan, ketika dia bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian dia melihat orang yang nggak bekerja, itu orang nggak bekerja, dia makan, dia minum, hari-hari kerjanya hanya ibadah, dakwah, bahkan hanya iktikaf di masjid, nggak pergi-pergi. Tahun, 2 tahun, atau hari-hari hanya ngajar terus, belajar ngajar, nggak pernah kerja dunia. Kemudian dia mau seperti itu. Dia tinggalkan, dia resign dari pekerjaannya, dia masuk ke pondok pesantren. Dia dakwah, dia ibadah saja. Maka karena dia keluar dari makom asbab, ingin masuk ke makom tajrid, bukan sesuai dengan kemauan Allah Ta'ala. Maka kadang beberapa saat dia ada di makom tajrid, lama-lama dia tidak akan kuat, bahkan kembali ke makom asbab. Karena apa? Tidak adabnya dia dengan Allah Ta'ala. Ingin masuk ke makom tajrid dengan kemauan sendiri. Makanya kalau kita maka guru itu yang akan membimbing kita. Kita ada di makom. Bolehkah kita pindah dari satu makom ke makom yang lain? Kalau kita tidak punya guru, maka di mana makom kita sekarang, kita jalani makom tersebut. Di mana kita sekarang, kita jalani makom tersebut. Banyak waktu yang ditentukan. Orang-orang yang Allah, jadi katanya belum ada barang gitu. Orang-orang yang bagian para orang-orang zaman dahulu berkata, taraktus sabab kada wa kada marratan fa'utu ilaihi tsumma tarakani sabab falam a'ud ilaihi. Saya meninggalkan asbab, meninggalkan pekerjaan. Sekian kali saya coba. Orang berada di makom asbab, kemudian dia coba tajrid, gagal, kembali kerja. Mencoba lagi tajrid, gagal, kembali kerja. Maka karena itu bukan ketetapan Allah Ta'ala, dia akan balik lagi ke makom asbab lagi. Kalau memang dia nanti dikehendaki Allah ke makom asbab, ke makom tajrid, maaf. Ya. Bukan dia yang meninggalkan asbab, tapi asbab yang akan meninggalkan dia. Jadi bukan dia yang meninggalkan asbab, tapi asbab itulah yang suatu saat akan meninggalkan dia. Makanya kedua makom ini adalah makom yang selalu ada di dunia ini, makom
asbab. Nah, kita berada di makom yang mana saja, kita ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Boleh kita buka sesi tanya jawab. Ada yang masih belum paham atau Silakan peserta bisa bertanya pakai angkat tangan atau langsung terkait dengan materi yang dibawakan tadi atau yang sebelumnya mungkin bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz untuk Ya. mengenai makom apa tadi tajrid sama asbab ya Ustadz. Ya. Bagaimana nanti untuk kalangan orang awam dia tidak mengetahui kedudukan makom asbab atau tajrid gitu Ustadz. Sedangkan posisinya dia itu di posisi tajrid kayak seperti mungkin santri gitu. Santri kan mungkin rezekinya udah dijatah oleh Allah. Oh dia mondok gitu. Tapi dia belum mengetahui oh posisi makomnya itu makom tajrid gitu. Nah, dari sini yang saya tanyakan itu bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri orang itu mempunyai makom tajrid dan makom asbab gitu kan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ciri-ciri orang ada di makom tajrid dan makom asbab. Sebetulnya itu nanti akan mengalir dengan diri sendirinya. Nah, itu akan mengalir dengan begitu saja mengalir dengan sendirinya. Misalkan orang sekarang mondok, setelah mondok dia keluar dari pondok. Dari pondok, alhamdulillah misalkan dia masuk ke satu pondok pesantren, dia ngajar di situ, fokus ngajar. Kemudian untuk rezekinya Allah Ta'ala datangkan, makan siang ya ada, makan pagi ya ada, makan malam ada, dan dia nggak kerja dunia. Dengan begitu hatinya tenang, tidak terjadi masalah, dia bisa fokus dengan akhiratnya, oh berarti dia berada di makom tajrid. Kalau misalkan anak mondok kemudian keluar dari pondok, setelah keluar dari pondok, tengok kanan, kiri, nggak ada apa-apa. Itu orang tua bekerja, keadaan memaksa dia untuk bekerja, kemudian dia bekerja, berkembang dalam pekerjaannya, dia bisa makan dari harta yang halal, kemudian dia bisa mencukupi keluarganya dari harta yang halal. Dari situ tidak mengharap kepada makhluk, tidak pada 14. Maaf mengganggu itu. Silakan ditutup. Kemudian tajrid itu sendiri itu ada namanya tajrid zahir. Ada tajrid zahir, ada tajrid batin, ada tajrid zahir batin. Tajrid zahir itu bagaimana? Tajrid zahir itu dari segi luar kelihatannya dia nggak ada pekerjaan. Nggak ngurus dunia. Hatinya fokus ibadah. Fisiknya kelihatannya nggak kerja apa-apa. Nah, ini namanya tajrid zahir. Ada tajrid zahir, ada tajrid batin. Tajrid batin bagaimana? Jadi tujuan orang tajrid itu sebetulnya kan dengan kita sedikit kerja dunia, hati kita itu semakin bersih. Karena kalau semakin kerja dunia itu semakin mengotori kita. Contohnya misalkan ya, kalau kita kerja susah payah lah. Kerja susah payah, berkeringat, dapat uang. Maka ini kalau sudah uang hasil susah payah, kayaknya mau diinfakkan itu jadi tambah berat.
Maka lama-lama kadang karena kita kerja itu sudah susah payah, akhirnya muncul hubbud dunia, cinta dunia dalam hati. Kita nggak rela kehilangan dunia. Kenapa? Karena dapatnya sudah susah payah. Atau kadang dengan dalam pergaulan, dalam pekerjaan kita, dengan teman-teman yang rekan kerja kita bertemu dengan berbagai macam orang yang kadang mempengaruhi kehidupan agama. Makanya satu syair kan dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin tahu seseorang, jangan kamu tanya langsung seperti apa dia. Dan kamu tanya langsung, kamu orang baik atau orang buruk, kamu orang soleh atau bukan. Tapi lihatlah teman-temannya. Karena orang akan mengikuti temannya. Dengan siapa dia bergaul. Jadi al-mujawarah mu'athirah. Pergaulan akan membawa kesan dalam hati kita. Maka kalau kita kerja, itu kan nanti kita ketemu banyak orang. Kita dagang di pasar, ketemu banyak macam-macam orang. Dalam bisnis ketemu banyak macam-macam orang. Bahkan mungkin menghadapi orang-orang yang nggak jujur, persaingan yang tidak jujur. Sehingga kadang memaksa kita kamu juga harus nggak jujur, karena kalau kamu jujur kamu nggak untung. Nah, ini sebenarnya mengotori hati kita. Makom asbab tadi. Lah, makom tajrid itu tujuannya kan ketika dia sudah meminimalisir di tangannya ini asbab, dia nggak ada pekerjaan. Harusnya hatinya itu kan juga fokusnya kepada Allah, karena nggak ada lagi yang dia urus. Nggak ada lagi yang dia urus. Berbeda dengan orang yang dagang nih. Besok mau pulakan, pikir harga, pikir macam-macam. Orang yang bisnis itu kan macam-macam yang dia urus. Orang yang kerja di kantor macam-macam. Besok ada pekerjaan ini dan itu macam-macam. Lah, orang yang tajrid harusnya kan karena di tangannya nggak ada pekerjaan, harusnya hatinya juga fokusnya kepada Allah. Fokusnya adalah ibadah. Tapi ada orang yang hatinya, tangannya tajrid. Di tangannya nggak ada pekerjaan. Tapi hatinya isinya macam-macam keduniaan. Pengen kaya, pengen ini, pengen itu, pengen mobil, pengen ini, pengen itu. Harusnya ketika tangan sudah kosong kan hatinya cinta kepada Allah saja. Nah, itu namanya tajrid zahir saja. Enggak tajrid. Luarnya tajrid, dalamnya belum tajrid. Ada orang yang tajrid batin ini bagaimana? Yang tajrid batin. Di luarnya dia bekerja, seolah-olah di depan, di luar itu nampak dia jual beli, dia jaga toko, dia berinteraksi dengan manusia, tapi sebetulnya hatinya hanya ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Ingat kepada Allah. Dia ingat perintah Allah. Ketika dagang ini yang boleh, ini nggak boleh. Ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Dia ingat perintah-perintah Allah. Dia ingat Allah Ta'ala, semua harta-harta tadi tidak ada yang masuk dalam hatinya. Bagaimana Allah puji para sahabat, rijalul la tulhihim tijaratun mereka punya perdagangan. Allah puji mereka bukan karena mereka nggak punya apa-apa. Rijalul la tulhihim, para laki-laki yang tidak dilalaikan tijarah, perdagangan. Maknanya apa? Mereka bukan orang yang tajrid. Mereka punya pekerjaan. Tapi pekerjaan mereka hanya di tangan saja, tidak masuk dalam hati mereka. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Walaupun tangannya dagang, hatinya dzikrullah. Maka ini tajrid batin. Nah, ada tajrid zahir batin atau dua-duanya. Maknanya apa? Di tangan nggak ada pekerjaan, fokusnya kepada Allah, fokus sholat, fokus zikir, fokus baca Quran, hatinya juga kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana mungkin para sahabat Nabi, Ashabus Suffah, termasuknya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Abu Hurairah menjadi perawi hadis paling banyak?
Sehingga sahabat-sahabat Nabi, wah ini Abu Hurairah masuk Islam baru 3 tahun, baru 4 tahun. Kenapa meriwayatkan hadis sebanyak itu? 5 ribuan hadis dia riwayatkan. Kenapa? Kata Abu Hurairah, ketika orang Muhajirin dan Ansor, orang Muhajirin sibuk dalam perdagangan mereka. Orang Ansor sibuk dengan perkebunan mereka. Saya hari-hari hanya di masjid bersama Nabi SAW. Tajrid. Luarnya tidak ada kerja apa-apa. Hatinya juga tajrid, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa banyak belajar dari Nabi SAW. Maknanya apa? Sebetulnya intinya itu kita ridho dengan keputusan Allah Ta'ala untuk diri kita. Karena orang yang misalkan dia berada di makom asbab, kemudian dia ridho dengan keputusan Allah Ta'ala, maka sebetulnya dia berada di makom tajrid secara batin. Batinnya tajrid. Dia di makom asbab, dia ridho, dia zikir, dia ingat kepada Allah Ta'ala, maka dia di makom tajrid. Hatinya tajrid, walaupun di tangannya banyak pekerjaan. Hari-hari ngetik, hari-hari jual beli. Sebaliknya, orang yang di tangannya nggak ada apa-apa, tapi keinginannya penuh dengan macam-macam. Hatinya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Bahkan karena dia nggak bekerja apa-apa, akhirnya dia hanya mengharapkan dari belas kasihan orang. Bahkan dia makan dengan agamanya, makan dengan agama, menampakkan soleh, menampakkan wali, agar orang itu memberi bantuan, agar orang sedekah, agar orang infak, agar orang memberi hadiah, maka kelihatannya dia tajrid, sebetulnya dia tidak berada di makom tajrid yang dikehendaki. Karena yang paling dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Bukan luarnya saja. Bahkan orang-orang yang berada di makom asbab. Kata Nabi, minadz-dzunubi dzammun la yukaffiru illa hammun fi talabil ma'isyah. Ada di antara dosa-dosa, memang dosa yang hanya bisa dilebur karena susah dalam ma'isyah. Susah dalam mencari rizki yang halal. Dia berkeringat, capek untuk mendapatkan rizki yang halal, maka disitulah salah satu medan jihad, dan disitulah tempat di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Keadaan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau orang sudah berada di makom tajrid, nah misalkan orang sudah pensiun, sudah nggak boleh kerja sama anaknya, itu kan sebetulnya orang sudah harusnya fokus kepada Allah Ta'ala, karena Allah sudah keluarkan dia. Bukan dia yang mau pensiun, memang dia sudah dipensiun, disuruh selesai. Maka itu sudah di makom tajrid. Mau makan ada, minum ada, keperluan ada, maka harusnya dia fokus kepada akhiratnya, fokus kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain yang lain? Afwan Ustaz, itu kalau bisa disimpulkan, ada yang bertanya mungkin yang mana lebih utama gitu antara makom tajrid sama asbab. Kadang-kadang kan pahamnya yang tanpa asbab itu lebih istilahnya lebih utama begitu. Ada penjelasan nggak? Ya, kalau kita kembali kepada kata-kata Imam Ibnu Athaillah, itu kan sudah jelas. Iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwa al khafiyah wa iradatuka al asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al aliyah. Kamu menginginkan makom tajrid padahal kamu di makom asbab, itu termasuk syahwat yang tersembunyi.
dan kamu menginginkan makom asbab, padahal kamu berada di makom tajrid, maka itu kemerosotan. Maknanya apa? Maknanya sebetulnya makom tajrid itu lebih tinggi. Makom tajrid itu lebih tinggi. Kalau kamu sudah ada di makom yang tinggi, kemudian kamu ingin ke makom yang rendah, kamu ingin bercampur dengan orang ahli dunia, kamu ingin memperkaya dirimu, misalkan kamu sudah Allah cukupi, kamu sudah Allah kasih kecukupan, kemudian tanpa bekerja Allah sudah cukupkan kamu, tapi kamu ingin kerja. Kenapa? Untuk memperkaya, untuk macam-macam tujuannya, misalkan untuk nanti infak dan lain sebagainya, tetap itu namanya adalah satu kemerosotan. Karena ketika kamu turun ke makom asbab, maka di situ akan banyak bahaya yang kamu jumpai. Yang kamu jumpai dalam jual beli, misalkan. Kalau orang di makom tajrid kan dia bisa jaga waktunya, misalkan dia zikir pagi, zikir petang dia jaga. Karena dia nggak sibuk apa-apa. Kalau orang misalkan punya makom asbab, dia jaga toko. Lagi zikir, ada orang beli, ya tetap dia layani. Tetap dia layani karena memang dia berada di makom asbab. Itu akan mengurangi fokus dia kepada Allah Ta'ala. Fokus kepada Allah Ta'ala. Nah, hanya makom tajrid memang makom yang tinggi, tapi kita tidak boleh menentukan diri sendiri, saya mau pindah ke makom itu, kemudian kita nggak bekerja, ini malah syahwat yang tersembunyi. Jangan-jangan kita ingin tinggalkan kerja itu pengen disebut wali, kelihatan orang soleh, atau kalau andaikan tujuan kita pun pengen betul-betul akhirat, itu kita berada di posisi yang salah. Kenapa? Karena kita tidak terima dengan makom yang Allah berikan kepada kita, kita belum ridho dengan makom yang Allah berikan kepada kita ingin mengejar makom yang makom tadi bukan makom kita, yang Allah belum berikan makom tadi untuk kita. Ya. Jadi makom yang tinggi juga adalah makom ridho. Sehingga bahkan Nabi katakan, man radiya minallah bil qalil minar rizki radhiyallahu minhu bil qalil minal amal. Orang yang ridho dengan sedikitnya rizki yang Allah berikan, maka Allah pun ridho dengan amal dia yang sedikit. Jadi itu adalah suatu amalan yang besar. Ridho itu adalah amalan yang besar. Jadi amalan hati itu jauh nilainya lebih tinggi daripada amalan zahir. Apalah kita gunanya zahir kita ingin meninggalkan asbab, zahir kita ingin meninggalkan pekerjaan, tapi hati kita ternyata malah merosot. Kenapa? Karena kita nggak ridho dengan ketetapan Allah. Padahal amalan hati itu jauh lebih tinggi nilainya daripada amalan zahir. Kalau saya kerja di kantor nggak bisa sholat duha, saya dari pekerjaan untuk bisa sholat duha, untuk bisa baca Quran. Maka ini kita sholat kelihatannya baik, kita sholat kelihatannya baik, tapi karena tadi, karena hati kita sebetulnya belum ridho. Katakan syahwat yang tersembunyi. Makanya orang-orang yang di kantor atau pegawai toko, karyawan-karyawan yang memang dia dibayar untuk kerja, tidak masalah. Karena sholat duha itu hukumnya sunnah. Sementara kamu bermuamalah yang betul hukumnya wajib. Kalau kamu sudah misalkan
dibayar, misalkan kamu seorang tukang, kemudian kamu dibayar untuk perbaiki rumah, ternyata kamu kerjanya sholat duha, dari jam 8 sampai jam 10 kamu sholat duha. Padahal kamu dibayar bukan untuk sholat duha, untuk perbaiki rumah, karena kamu seorang tukang, maka muamalahmu rusak, kelihatannya soleh, kelihatannya baik, tapi sebetulnya itu sesuatu yang tidak baik. Muamalah. Jangan kita berpindah makom sesuai dengan kemauan kita sendiri. Yang lain ada pertanyaan? Ustaz, apa Ustaz? Baik. Mengenai ini Ustaz, tajrid batin. Ya. Gimana Ustaz? Kurang masalah makom tajrid batin. Ya, tajrid batin. Orang-orang yang dunia masuk ke dalam hatinya. Jadi tangannya ini ada dunia, dia punya pekerjaan, dia punya perusahaan, dia seorang bos dari perusahaan, dia punya karyawan, tiap bulan dia gaji karyawan. Ini tidak andaikan dunia tadi hilang, perusahaannya tiba-tiba habis begitu saja, maka hatinya tidak tergores sama sekali. Hatinya tidak terluka sama sekali karena perusahaan tadi tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, sekarang kadang ada orang tajrid luarnya, tangannya tajrid. Dia nggak punya pekerjaan. Tapi ternyata harusnya ketika dia nggak kerja, dia kan fokus hatinya kepada Allah. Fokus hatinya untuk cinta kepada Allah. Ternyata bukan cinta kepada Allah, bukan dunia dalam hatinya. Nah, akhirnya misalkan jadi pelit, ya sudah tajrid, pelit, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, tapi pelit. Tidak mau infak, tidak mau sedekah. Nah, karena apa? Waduh, ini saya dapatnya aja dikasih orang, misalkan. Nah, itu berarti tajridnya hanya dari segi luarnya saja. Hatinya ada tajrid. Bahkan jangan sampai luarnya nggak kerja, hatinya mengharap kepada makhluk. Mengharap bantuan orang, mengharap kasih sayang orang. Atau yang lebih parah, sampai meminta kepada orang. Nah, mengharap saja nggak boleh, meminta juga nggak boleh. Saya ini sudah meminta, baik meminta terang-terangan, saya minta makan karena saya belum makan, nah ini terang-terangan. Atau meminta dengan sindiran, saya ini sudah dari pagi nggak makan. Dari pagi nggak makan, cerita-cerita, akhirnya kan orang, wah ini minta makan ini. Nah, begitu agamanya rusak. Dia tidak berada di makom tajrid. Ketika dia kemudian bekerja, dia bisa menjaga dari meminta-minta, dari mengharap kepada makhluk, dia punya sumber rezeki yang halal, maka silahkan dia bekerja. Karena makom dia berada di makom asbab. Yang penting makom itu salah satunya makom yang tinggi juga makom ridho kepada keputusan Allah Ta'ala. Itu ya. Kalau kita di makom asbab, ya jalani asbab sesuai dengan syariat. Karena syariat itu ada ya untuk ngatur orang-orang yang berada di makom asbab itu. Makanya ada hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum macam-macam hukum itu, semua itu ada, syariat itu ada untuk ngatur orang-orang yang berada di makom asbab. Kita punya toko, ya kita harus tahu syariat jual beli bagaimana agar kita tidak masuk dalam riba, tidak masuk dalam memakan harta orang lain secara batil, secara haram, dolim. Nah, adapun orang-orang yang di makom tajrid itu banyak. Bahkan ada orang yang dalam kisah itu kan ada orang yang hidup di satu pulau. Di satu pulau Allah tumbuhkan satu pohon di situ yang dia berbuah. Setiap harinya dia berbuah, dia ibadah di pulau tersebut.
Kemudian Allah munculkan juga di pulau itu satu mata air yang dia minum dari air tersebut selama 500 tahun. Dia hanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian besok pada hari kiamat Allah Ta'ala katakan, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka orang ini berkata, ya Allah, kemana amal saya yang 500 tahun itu? Kenapa saya masuk surga dengan rahmat Engkau? Maka kata Allah Ta'ala, kamu timbang. Ternyata setelah timbang nikmat Allah dengan ibadahnya, satu mata itu ternyata lebih berat timbangan nikmat satu mata ini daripada ibadah yang 500 tahun. Allah. Bukankah yang menumbuhkan buah itu aku? Bukankah yang memunculkan mata air itu aku? Jadi kita ada di makom mana saja, kita ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Berarti, maaf Ustaz, berarti orang itu belum bisa dibilang makom tajrid Ustaz. Sehingga dia tadi mengatakan tajrid batin, tapi hatinya masih penuh dengan dunia. Berarti orang ini belum bisa dikatakan tajrid Ustaz, atau dibilang makom asbab Ustaz? Ya, dibilang kepada makom asbab. Atau kita katakan tajrid zahir. Tajrid zahir. Jadi kalau kita ini kan hanya bisa melihat orang dari sisi luar. Kita nggak tahu hatinya seseorang. Kelihatannya orang tadi cuma dakwah, kelihatannya orang tadi hanya ngajar, kelihatannya orang tadi hanya zikir, hanya ibadah, sholat. Ternyata waktunya makan ya makan. Tapi jangan sampai jangan sampai juga kita salah anggapan ini. Kita ada di makom tajrid. Itu betul. Tapi jangan sampai kita kemudian misalkan tidak menunaikan haknya istri dan anak. Haknya istri dan anak. Ya, kalau misalkan tadi kan ciri-ciri makom tajrid itu apa? Ciri-ciri makom tajrid itu Allah datangkan rizkinya dengan mudah. Allah mudah datangkan rizkinya. Sekali lagi saya katakan rizki itu bukan uang. Apa yang kita butuhkan itu rizki. Bahkan Rabbi zidni ilma warzuqni minka warzuqni, berikanlah rizki kami atau saya kepahaman. Kepahaman adalah satu rizki. Jadi kita ini sekarang ngaji kemudian paham, itu rizki. Itu rizki. Jadi apa yang contohnya bagaimana ketika ada saudara kita punya anak atau kawan kita punya anak, kan kita doakan apa? Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddah. Wa ruziqta birrahu. Nah, ada kata-kata semoga kamu diberi rezeki kebaktian anak itu. Nah, punya anak itu rezeki, anak yang berbakti juga rezeki. Nah, kalau ada orang ada di makom luarnya tajrid, luarnya dia hanya sholat, hanya zikir, mungkin hanya di masjid saja. Tapi kalau misalkan haknya istri nggak tertunaikan, ya, istrinya kelaparan, anaknya menangis, bahkan istrinya malah ngutang-ngutang ke tetangga, itu dia bukan berada di makom tajrid. Jadi dia harus menunaikan haknya istri juga. Kamu nggak masalah di makom tajrid, kamu nggak kerja nggak masalah, yang penting istri dan anakmu haknya tertunaikan. Jangan kamu berpura-pura di makom tajrid, nggak kerja, di masjid terus, istri dan anak kelaparan, apalagi malah istrinya yang kerja, anaknya yang kerja, itu namanya kamu zalim, bukan berada di makom tajrid. Kita hanya bisa menilai orang berada di makom tajrid hanya dari segi luarnya saja. Adapun batinnya kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh suudzon kepada seorang.
Makanya tajrid batin itu untuk pribadi kita. Jangan kita menilai, ini cuma tajrid dohirnya saja. Batinnya belum. Saya tahu batinnya itu sebetulnya cari-cari pekerjaan juga. Saya tahu batinnya itu dia dekat-dekat ke orang kaya untuk dapat manfaat dari kekayaan orang tadi. Sampai seperti itu. Kelihatannya di luar nggak kerja. Kelihatan seperti orang soleh. Dekatin orang-orang kaya. Pak, ini kasih amalan. Wah, minta mahar. Ini kamu amalkan ini, maharnya 100.000. Amalkan ini 200.000. Nah, itu malah berbahaya. Jangan sampai menjadikan menjual agama, ya, menjual agama untuk cari uang. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai, untuk bisa mengetahui bahwa sebagai orang yang tanda-tandanya adalah ini masih di makom tajrid atau asbab, bagaimana Kiai caranya? Ya, kayaknya banyak yang bertanya-tanya ini. Sudah dijelaskan tadi, Ustaz. Kita di makom asbab dan makom tajrid. Sebetulnya makom asbab dan makom tajrid itu nanti akan mengalir dengan dirinya sendiri. Misal, kalau kamu nggak kerja, agama kamu rusak. Kamu nggak kerja, agama kamu rusak. Misalkan apa? Kamu nggak kerja, tapi kamu mengharap atau bahkan meminta kepada orang-orang, maka kamu kerja. Kamu kerja. Jangan kamu nggak kerja. Karena agamamu malah rusak ketika kamu nggak kerja. Gitu ya. Ngutang sana, ngutang sini. Bahkan ada orang meminta, nggak dikasih malah marah. Nggak dikasih malah marah. Itu kan ngasih dan enggak itu kan haknya orang yang dimintai. Nah, berarti kamu makommu asbab. Kamu kerja saja. Tapi, kalau kamu di makom kerja, kemudian dengan kerja kamu sudah bisa menjalankan perintah Allah, waktunya sholat, kamu sholat, kewajiban-kewajiban bisa tertunaikan, kamu bermuamalah dalam pekerjaan kamu dengan baik, kamu tidak mengharap kepada rizki orang atau meminta dari orang lain, maka kamu berada di makom asbab. Nggak usahlah kamu kemudian sok-sokan, kemudian kamu pengen jadi seorang wali, kemudian kamu tinggalkan itu pekerjaan, kamu dzikir saja di masjid. Itu bukan makom kamu. Bahkan keinginanmu semacam itu, baru keinginan saja, itu sudah termasuk syahwat yang tersembunyi. Karena kamu ingin, wah kalau kayak gitu kelihatannya bagus. Kayaknya saya jadi wali kalau begitu. Itu menurut kacamata kita, kemauan kita. Padahal Allah Ta'ala jadikan dunia ini pada umumnya adalah sebagai tempatnya asbab. Ya. Makanya ada hukum jual beli. Kenapa? Ya karena ada orang yang dia bisnis. Kenapa ada hukum tanam modal? Kenapa? Karena ada orang bisnis. Ada hukum qirad, ada hukum syirkah, ada hukum ijarah. Ada berbagai macam hukum ya karena memang adanya orang yang bermuamalah. Ada syariat yang mengatur dalam bermuamalah. Itu ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Nanti kita mengalir saja, kita di makom mana. Kalau ternyata misalkan kita nggak kerja, atau suatu saat Allah pindahkan kita dari makom asbab. Maknanya apa? Asbab itu yang meninggalkan kita, bukan kita meninggalkan asbab. Pekerjaan itu yang meninggalkan kita. Saya punya teman dokter. Tapi dia berada di makom tajrid. Almarhum. Teman saya ini almarhum. Bukan dia nggak usaha apa saja, mungkin sudah berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali dia coba, dan dia seorang dokter. Ternyata selalu gagal. Sementara ketika dia tidak bekerja,
Sementara ketika dia tidak bekerja, rizkinya datang. Bahkan saya dapat info dari teman saya, ketika beliau sudah meninggal, teman saya cerita, bahwasanya teman-temannya dulu yang kuliah sama-sama, itu ada orang yang mimpiin. Jadi temannya itu dimimpiin satu sosok pakai baju putih, kemudian sosok tadi berkata, kamu bantu teman kamu si Fulan itu. Si Fulan. Tanpa orang tadi meminta, tanpa orang tadi mengharap, bantuan tadi datang dengan sendirinya. Nah, ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika rizki tadi terlambat, hatinya pun pelong, tenang, nggak ada masalah. Nah, kalau kamu ketika rizkinya terlambat, makan siang terlambat dikit saja, kamu sudah bingung, ya kamu asbab saja. Nggak usah tajrid. Berarti tajrid tidak cocok untuk kamu. Malah bisa membahayakan agamamu. Bisa dipahami ya? Ya. Ya, mungkin kira cukup kajian kita malam hari ini. Semoga kita bisa ridho dengan segala keputusan Allah Ta'ala. Nah, kita ada di makom mana saja, jangan kita memutuskan sendiri, misalkan, wah saya mau tinggalkan kerja, saya mau fokus apa saja, kelihatannya baik, tapi sebetulnya adalah syahwat yang tersembunyi. Kita kerja, kalau suatu saat Allah sudah angkat kita, Allah Ta'ala ingin keluarkan kita dari pekerjaan, Allah ingin gunakan kita hanya sebagai hamba yang berkhidmat kepadanya, maka asbab itulah atau kerjaan itulah yang akan meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan pekerjaan. Kita akan ditinggalkan oleh pekerjaan, bukan kita meninggalkan pekerjaan. Apa gunanya kalau kita kemudian misalkan meninggalkan pekerjaan, nggak kerja, ternyata bukannya malah fokus ibadah, malah kelontang-kelantung, pengangguran, kesana kesini, main HP, jalan-jalan, ngerokok. Apalah gunanya kalau tajrid yang begitu? Kadang orang jangan sampai dia ingin tajrid itu karena ingin nggak ingin capek kerja. Nah, itu juga bagian dari syahwat. Kelihatannya nggak ingin kerja, dia ingin ibadah. Giliran sudah nggak kerja, ternyata nggak ibadah. Ternyata isinya cuma tidur, nonton TV. Nah, itu namanya bukan makom tajrid. Ya. Nah, mungkin cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah ya.